Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Saulen yang rilis pada tahun 2021 untuk bagian yang ke-6. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya perwakilan Akademi Sri Lanka berikutnya melawan seorang petarung yang memiliki jenis hewan macan gurun. Oleh karena itu, Ningrong yang merupakan tipe support hanya bisa menggunakan berbagai macam teknik untuk tetap menjaga jarak. Sampai pada akhirnya karena tak ingin mengecewakan teman-temannya, Ningrong pun lebih memilih untuk terjun keluar arena dengan menyeret lawannya tersebut, sehingga dua-duanya pun dinyatakan kalah. Sementara di dalam pertandingan, Suking maju sebagai perwakilan terakhir dari Sri Lanka karena Tangsan dan yang lainnya tak kunjung muncul. Di sini ia pun melewati perwakilan tim kedua Akademi Tiando yang merupakan seorang wanita yang diketahui adalah tipe support. Dan hanya dengan sekali serangan Suking pun dapat melumpuhkannya, membuat lawannya tak sadarkan diri sehingga dinyatakan kalah. Kemudian ke perwakilan berikutnya, terlihat seorang pria besar dengan kekuatan roh pelindung pengendali tanah. Dengan menggunakan puluhan batu yang mengelilingi dirinya, ia pun memanfaatkannya untuk memperkuat pertahanan sekaligus melancarkan serangan. Namun terlihat gerakan Suking yang lebih lambat dari biasanya. Dan terungkap hal ini karena kemampuan roh pelindung dari lawan wanita sebelumnya yang telah menempelkan sebuah lapisan perisai baja ke tubuh Suking sehingga memberinya beban saat bergerak. Meski sudah menyadari hal itu, ia tak lantas menyerah begitu saja walaupun tak berhasil mendaratkan status serangan pun, dan justru terus menerima pukulan batu dari musuhnya. Dan ternyata serangan-serangan yang ia terima adalah bagian dari strateginya demi menghancurkan perisai baja yang dari tadi membebani tubuhnya. Meskipun rencana tersebut juga memberikannya luka yang cukup fatal, namun pada akhirnya usahanya pun tak sia-sia karena dengan ini ia pun bisa memenangkan pertarungan tersebut. Kemudian Suking yang masih mampu bertahan berhadapan dengan ketua tim kedua Akademi Tiando yang diketahui bernama Tailong, yang juga memiliki 4 cincin roh dengan kekuatan roh pelindung tipe hewan buas Raja King Kong. Dan baru ingin melancarkan serangan pertama, Suking sudah terjatuh akibat tenaganya yang sudah terkuras di pertandingan sebelumnya. Namun karena tekad yang kuat, ia tetap tak ingin menyerah, yang membuatnya dihajar habis-habisan oleh lawannya. Sampai pada akhirnya karena terus menerima serangan fatal, Suking pun dapat dikalahkan. Kini setelah kekalahan itu, Akademi Sri Lanka pun sudah kehabisan anggota untuk maju ke arena. Sang wasit lalu mulai berhitung. Jika dalam hitungan ketiga benar-benar sudah tidak ada perwakilan yang masuk ke arena, maka tim Sri Lanka akan dinyatakan kalah. Beruntung Tangsan datang tepat waktu dan langsung masuk ke arena untuk maju sebagai perwakilan berikutnya dari Akademi Sri Lanka. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, ia pun menunjukkan kekuatan roh pelindung rumput biru perak di tangan kanan, dilanjutkan dengan kemunculan tempat cincin roh yang melingkar di tubuhnya. Hal ini sangat mengejutkan semua orang karena masih belum bisa percaya saat menyaksikan salah satu cincin milik Tangsan berwarna hitam yang merupakan cincin siluman berusia puluhan ribu tahun. Kemudian Tailong pun tak ingin kalah dengan mengamuk mengeluarkan kekuatan roh pelindung Raja King Kongnya secara maksimal, bermaksud melancarkan serangan terlebih dahulu. Namun serangannya itu dapat diatasi dengan sangat mudah dan Tailong malah terikat oleh jaring tali akar milik Tangsan. Kemudian tanpa jeda langsung ditendang keluar arena sehingga sudah jelas Tangsan lah yang dinyatakan sebagai pemenangnya. Setelah Akademi dinyatakan menang dalam pertandingan hari ini, mereka pun bergegas kembali ke Akademi untuk mempersiapkan diri di babak kedua yang dijadwalkan 2 hari lagi. Sementara itu, anggota bangsawan yang merasa tak puas dengan kemenangan Sri Lanka memerintahkan Tailong agar menyuruh kakeknya yang merupakan Mas Roh dengan 8 cincin untuk membunuh Tangsan. Diceritakan Tailong sebenarnya juga terpaksa menurutnya karena keluarganya terikat hutang budi dengan kerajaan Tiando. Di malam harinya, kakek Tailong mendatangi tempat Tangsan dan langsung membius Xiaowu. Ia pun meminta Tangsan ikut dengannya jika tak ingin ada kekacauan.
Kemudian Tang San pun menurutinya karena ia menyadari ada perbedaan kekuatan yang sangatlah besar. Dan sesampainya di luar, kakek Tai Long menyampaikan tujuannya datang ke sini adalah untuk membunuh Tang San atas perintah dari kerajaan Tiando. Namun Tang San tak gentar sedikit pun asalkan tak melibatkan teman-temannya yang lain. Ia bersedia bertarung sampai mati. Dan singkatnya setelah melihat tekad Tang San, kakek Tai Long berubah pikiran dan justru memberikan Tang San sebuah ujian, yaitu jika Tang San bisa melewati pintu gerbang akademi dengan selamat, maka ia akan pulang dan tak akan mencelakai siapapun. Namun kakek Tai Long dengan mudah bisa menghalau gerakan Tang San cukup dengan aura roh pelindungnya saja. Setelah mencoba berbagai cara, namun tak ada satupun yang berhasil, Tang San pun menggunakan roh pelindung rahasianya dengan melepaskan palu hautian tepat ke kakek Tai Long. Dengan menyaksikan kekuatan legendaris tersebut, kakek Tai Long sangatlah terkejut dan langsung menanyakan siapakah identitas Tang San yang sebenarnya. Yang pada awalnya Tang San menolak menceritakannya, namun perlawanannya sia-sia, bahkan setelah kedatangan Liu dan kepala akademi yang berusaha membantunya. Dan Master Yu Xiao yang menyusul meminta mereka berdua pergi dahulu, lalu menyuruh Tang San untuk memberitahukan siapakah nama ayahnya. Dengan tegas Tang San mengatakan kalau ayahnya bernama Tang Hao. Karena setelah tahu bahwa Tang San memang putra dari Tang Hao, kakek Tai Long memanggilnya Tuan Muda dan bergegas memberikan hormat. Kemudian dia meminta maaf dan mengaku bahwa dirinya adalah anak buah dari ayahnya Tang San. Dan di tengah pembicaraan mereka datanglah kakek Dugu yang langsung membius Tai Long serta kakeknya karena mengira mereka berniat mencelakai Tang San. Akan tetapi setelah tahu kalau ini cuma salah paham, ia pun segera melepaskan mereka berdua dari pengaruh racunnya. Setelah tersadar, kakek Tai Long meminta agar semuanya keluar ruangan karena ia ingin berbicara dengan Tang San. Di sini ia lalu menceritakan hubungannya dengan Tang Hao kepada Tang San. Ia pun menjelaskan kalau di masa lalu kesetiaannya sangatlah tinggi terhadap ayah Tang San tersebut. Ia bersedia melakukan apapun bahkan jika harus mengorbankan nyawanya. Sampai pada suatu ketika Tang Hao memerintahkannya untuk melakukan perjalanan ke Pulau Dewa, sebuah wilayah di luar dunia dahulu yang dikatakan berada sangatlah jauh melintas samudra. Namun ternyata pulau yang dimaksud sebenarnya tidak pernah ada. Tang Hao menyadari bahwa perang besar melawan Balai Roh Pelindung akan segera terjadi, sehingga dia melakukan ini dengan tujuan menghindarkan kakek Tai Long dari perang tersebut agar garis keturunan keluarga Tai tidak akan musnah. Setelah mengetahui niat baik dari tuannya tersebut, ia pun bergegas kembali. Namun sayangnya perang telah berakhir yang menewaskan istri dari Tang Hao. Dan Tang Hao sendiri menjadi buronan yang keberadaannya tidak ia ketahui. Kemudian bersama klannya, ia lantas menyerang Balai Roh Pelindung untuk membalaskan dendam dari keluarga Tang San. Namun dengan jumlah yang sedikit mereka pun tak dapat dikalahkan. Lalu diusir dari kerajaan Balai Roh Pelindung yang kemudian ditampung di kota Tiando. Hal inilah yang menjadi alasan ia memiliki hutang budi kepada bangsawan kerajaan Tiando. Setelah mendengarkan cerita itu, kemudian Tang San pun bertanya mengenai dugaannya kalau Tang Hao adalah dalang di balik kejahatan orang-orang di Akademi Changhui, termasuk kasus obat mutasi roh di desanya Mang Hongjun dan bahkan racun yang meracuni Dukuyan. Akan tetapi kakek Tai Long meragukan hal itu karena ia sangat mengenal ayah dari Tang San yang selalu berbuat kebajikan. Setelah pembicaraan tersebut, Tang San pun menemui kakek Dugu yang sejak tadi sudah menunggunya. Kakek Dugu lalu menceritakan bahwa ia baru saja kembali dari Akademi Changhui untuk melakukan penyelidikan. Di sana ia mendapatkan fakta bahwa Kuisan ternyata berada di dalam pengaruh hipnotis dari orang yang bernama Sinian. Kakek Dugu lalu mencoba menggunakan racunnya untuk menekan efek kekuatan pengendali pikiran yang ditanamkan di kepala Kuisan dan ternyata cukup berhasil. Lalu Kuisan yang kembali mendapatkan potongan ingatannya meminta kakek Dugu untuk mengaturkan waktu dan tempat di mana ia bisa menemui Tang San dikarenakan ada hal yang penting yang ingin ia bicarakan. Singkatnya kakek Dugu mempertemukan Tang San dan Kuisan di goa tempat tinggalnya. Kuisan kemudian menjelaskan bahwa Sinian yang merupakan master roh dari Akademi Changhui yang kemarin juga sempat menghipnotis Tang San berniat memanfaatkan Sri Langke untuk menjalankan sesuatu rencana yang jahat. Namun ia sendiri juga belum mengetahui sebenarnya apa rencana jahat tersebut. Ia lalu juga mengungkapkan bahwa setelah terlepas dari pengaruh kekuatan pengontrol pikiran, potongan ingatan masa lalunya perlahan mulai kembali, sehingga ia ingin segera membongkar kedok dari Sinian dan menghancurkannya sebagai bentuk balas dendam.
Dan pembicaraan pun ditutup dengan permintaannya agar Tang San bersedia bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Sebagai gantinya ia akan membantu Tang San untuk mencari keberadaan dari Tang Hao yang merupakan ayah dari Tang San. Setelah menyampaikan hal tersebut, ia pun segera pergi dan menyuruh Tang San agar menunggu informasi lebih lanjut. Keesokan harinya, Master Yu Xiao mengajak Tang San pergi ke arena turnamen untuk menyaksikan pertandingan tim dari Akademi Changhui melawan tim kedua dari Akademi Tiando. Pertandingan ini dinilai agak aneh, dikarenakan Akademi Changhui yang terlihat sangat percaya diri dengan hanya mengirimkan Kuisan sebagai perwakilan Akademi untuk mengikuti turnamen. Terlihat di jajaran para penonton, Master Yu Xiao mengajak Tang San untuk menganalisis kekuatan roh pelindung dari Kuisan, dikarenakan Akademi Changhui nantinya juga akan berhadapan melawan tim Sri Lanka. Kembali ke arena, Tai Long yang sudah lebih dulu melancarkan beberapa serangannya dengan mudah bisa dihindari oleh Kuisan. Namun sejauh ini Kuisan hanya bertahan dan sama sekali belum menunjukkan wujud dari kekuatan roh pelindungnya. Dan tiba-tiba kekuatan dan kecepatan Tai Long menurun drastis, seperti ia sedang menahan rasa sakit dari dalam tubuhnya. Di sisi lain semuanya pun dibuat terkejut dikarenakan Kuisan sama sekali tak melihat melancarkan serangan. Dan dengan sekali hempasan gelombang udara, Tai Long pun dilemparkan keluar arena, sehingga Akademi Changhui lah yang dinyatakan sebagai pemenangnya. Singkatnya, pertandingan hari ini pun selesai dengan kemenangan Akademi Changhui yang begitu cepat membantai satu persatu anggota tim kedua Akademi Tiando. Meskipun tidak berhasil menganalisis kekuatan roh pelindung dari Kuisan saat pertarungan, Master Yu Xiao tetap berusaha mencari tahu dengan menjelajahi seisi arena untuk menemukan petunjuk. Di tempat tersebut ia pun berhasil mendapatkan sedikit petunjuk yang mungkin saja nanti dapat berguna untuk mencari cara dalam mengatasi roh pelindung Kuisan yang nampaknya sangatlah kuat. Sesampainya di akademi, Master Yu Xiao memberitahukan temuannya ini kepada Dai Mubai. Ia pun berpendapat mungkin hanya Mang Honjun lah dan Dai Mubai lah yang bisa mengimbangi kekuatan dari Kuisan. Namun mengingat masih ada 2 pertandingan lagi sebelum Sri Lanka melawan Akademi Changhui, ia pun menyuruh mereka berdua agar tidak ikut bertarung dulu di kedua pertandingan tersebut karena akan menjadi senjata rahasia untuk melawan Kuisan. Sementara itu untuk mempersiapkan pertandingan, Tang San berinisiatif membuatkan baju tempur yang menurutnya bisa sedikit membantu saat pertarungan. Singkatnya, tibalah waktu tim Akademi Sri Lanka untuk bertanding. Diperlihatkan baju baru buatan Tang San yang semakin memperjelas kekompakan mereka sebagai sebuah tim yang solid. Akan tetapi berbeda dari pertandingan sebelumnya, pertandingan kali ini adalah 5 lawan 5 dengan menyisakan Dai Mubai dan Mang Hongjun. Seluruh anggota Sri Lanka pun maju untuk mewakili nama akademinya melawan Akademi Tameng Gajah yang terkenal dengan pertahanan yang tak terkalahkan. Suking dan Yu Xiao dikirim maju mencoba menembus pertahanan lawan. Seusai pertandingan, Tang San segera kembali ke akademi untuk menyampaikan kabar gembira tersebut kepada Master Yu Xiao. Ternyata di sini Master Yu Xiao memang sudah menunggunya untuk memberitahukan penemuannya terkait rahasia di balik kekuatan roh pelindung dari Kuisan. Ia pun menunjukkan beberapa buah busuk di dalam keranjang. Kemudian ia menjelaskan bahwa di dunia ini terdapat makhluk yang sangat kecil dan tak akan bisa dilihat oleh mata manusia yang disebut sebagai bakteri. Dan bakteri inilah yang lambat laun akan menahan buah-buahan tersebut yang meninggalkan sisa pembusukan. Kurang lebih seperti itulah gambaran mengenai kekuatan roh pelindung dari Kuisan. Kekuatan tersebut memungkinkan Kuisan yang mengendalikan bakteri untuk menginfeksi targetnya. Dan dikarenakan ukurannya yang tidak bisa dilihat mata, maka lawannya akan mati bahkan tanpa menyadari apa yang telah terjadi. Dan Master Yu Xiao pun menjelaskan kenapa Tai Long tidak mati setelah pertarungannya dengan Kuisan. Dikarenakan roh pelindung Tai Long yang terus aktif, memungkinkan hal ini dapat menghambat dan menghentikan laju infeksinya. Namun masalahnya mengaktifkan kekuatan roh pelindung tanpa henti di sepanjang pertarungan akan sangat menguras energi. Sehingga Master Yu Xiao menyarankan agar nanti mereka bisa menyelesaikan pertarungan tersebut dengan cepat.
Di sisi lain, Kuisan kembali ke Akademi Changhui dengan berpura-pura kalau ia masih di bawah kendali pikiran dari Xinian. Ia pun memanfaatkan momen ini untuk menginfeksinya secara diam-diam. Namun karena level Xinian yang masih lebih tinggi, ia pun menyadari serangan tersebut dan berbalik menyerang Kuisan. Di sini Kuisan mengatakan akan bersedia menarik kembali kekuatannya dengan syarat ia harus dibiarkan tetap hidup dan teman-temannya yang pikirannya dikendalikan juga harus dibebaskan. Sehingga Xinian pun setuju dengan penawaran tersebut dan berjanji akan melepaskan teman-temannya tersebut setelah turnamen ini. Sementara itu, anggota bangsawan sedang mendatangi ayah Ningrong untuk menyindirnya terkait Ningrong yang dimasukkan ke Akademi Sri Lanka. Menurutnya mengirim penerus klan ke akademi lain adalah keputusan yang tidak tepat. Maka dari itu ia menyarankan agar klan Kibau menarik kembali Ningrong dari Akademi Sri Lanka. Dan pembicaraan pun diakhiri dengan ia yang bersedia memberikan bantuan apapun asalkan klan Kibau mau bekerja sama dengannya. Kembali ke tempat Tang San. Ia pun mendapatkan informasi bahwa lawannya besok adalah Akademi Qinghu, sebuah akademi yang fokus pada satu jenis roh pelindung yakni elemen api. Sementara sejauh ini roh pelindung rumput biru perak Tang San sangatlah lemah terhadap kekuatan tersebut. Sehingga untuk mengatasi hal itu ia berinisiatif memanggil Mang Hongjun untuk membantunya berlatih demi memperkuat roh pelindungnya agar lebih tahan terhadap panas dan serangan api. Keesokan harinya seluruh tim Sri Lanka pun berangkat menuju arena turnamen untuk melawan akademi berelemen api tersebut. Di sini nampak tim Sri Lanka mulai percaya diri dengan mengatakan bahwa mereka pasti bisa memenangkan pertarungan dengan mudahnya dikarenakan kekuatan mereka yang telah meningkat pesat setelah memakan obat dewa dari Tang San. Juga mereka sangat percaya diri karena roh pelindung Tang San kini telah kebal terhadap serangan bertipe api. Singkatnya, pertandingan kali ini masih 5 lawan 5. Di sini Tang San melakukan pertahanan dengan percaya diri baginya serangan api kini bukan lagi jadi masalah karena roh pelindungnya sudah bermutasi mampu menahan serangan lawan dengan cukup mudah. Melihat hal itu, para pengguna elemen api kini mengubah strateginya yang awalnya fokus dari depan. Maka mereka berpencar mengelilingi tim Sri Lanka dari berbagai sudut. Terlihat Tang San pun bertindak cepat dengan mengeluarkan jaring tali akar berbentuk sangkar untuk melindungi timnya dari serangan berbagai arah. Dan benar saja dalam sekejap kobaran api pun langsung menyambar mereka. Namun Tang San terlihat tenang saja karena ia yakin kalau pertahanannya mustahil untuk ditembus. Sebagai pemimpin ia masih menahan anggota timnya untuk menunggu waktu yang tepat untuk melakukan serangan balasan. Namun ternyata kali ini ia salah perhitungan. Terlihat satu persatu anggotanya mulai jatuh pingsan dikarenakan udara yang semakin menipis. Setelah pertandingan mereka terlihat sangatlah terpukul dan masih belum percaya kalau mereka telah dikalahkan. Hingga tak lama setelah itu Mas Ryu Xiao datang untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan mengatakan bahwa nyala api akan terus-menerus membakar oksigen di dekatnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan api kecil yang seketika mati saat tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Sama halnya dengan apa yang menimpa mereka di arena. Satu persatu dari mereka pun kena marah dari Mas Ryu Xiao, terutama Tang San sebagai pemimpin tim yang malah meremehkan kemampuan lawannya. Kekuatan roh pelindungnya yang memiliki ketahanan terhadap api tidak bisa ia memanfaatkan dengan baik dan justru berbalik menjadi kelemahannya. Terlebih lagi sikap arogan mereka yang sedari awal meremehkan musuhnya menjadi alasan utama dari kekalahan mereka pada hari ini. Sementara itu ayah Ningrong mendatangi tempat mereka dan memuji Mas Ryu Xiao yang sudah bertindak tegas untuk mendidik para muridnya. Ia lalu mengungkapkan alasan sebenarnya ia mengirim putrinya masuk ke Akademi Sri Lanka serta mengatakan kalau beberapa waktu yang lalu ada seorang Mas Roh yang ingin menjalin kerjasama dengan mengancam klan mereka. Di waktu yang bersamaan Tang San dan kawan-kawan mulai merenungi kesalahannya sampai pada akhirnya mereka kompak untuk bangkit dengan belajar dari pengalaman pahit di masa lalu. Singkatnya setelah itu Oshike pergi ke sebuah toko untuk membeli beberapa barang untuk perlengkapan senjatanya. Namun tanpa ia sadari bangsawan Tiando yang kemarin mengikutinya ternyata dia telah cukup menyelidiki Oshike yang sangat hobi dengan dunia teater. Di sini ia pun bermaksud mempengaruhinya untuk mengejar cita-citanya tersebut dan meninggalkan Akademi Sri Lanka. Di malam harinya, Tang San dan kawan-kawan sedang membicarakan strategi untuk memenangkan pertandingan berikutnya. Sehingga di tengah diskusi tersebut, Oshike malah menyela untuk menceritakan tawaran dari anggota bangsawan tadi siang. Ia pun lalu memutuskan untuk menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk tetap berjuang bersama timnya di Akademi Sri Lanka.
Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Sia tunggu undur diri dan salam Sundaners.